Halo, halo pemirsa, Anda kembali di Gestar karena setiap tamu adalah bintang bersama dengan saya Camar Haenda. Kalau misalnya kemarin kita sudah kedatangan tamu penyanyi, musisi, pemain film, hari ini sangat luar biasa. Kita sudah kedatangan Monica Kezia Sembiring, Miss Indonesia 2024. Tepuk tangan dong untuk Monica. Monica, congratulations on your winning crown, luar biasa. Terima kasih. How's your feeling? Wah, sangat bangga, sangat luar biasa bisa berada di sini, bisa menjadi Miss Indonesia itu sebuah berkat yang luar biasa. Oke, ini pertanyaan mendasar yang mungkin juga ditanyakan sama orang-orang saat ini, karena kalau kita lihat Miss Indonesia sebagai salah satu kontes kecantikan terbesar di Indonesia gitu. Kontes kecantikan dulu sama sekarang pasti punya makna yang berbeda, bukan cuma cantik tapi juga value-nya. Ada value di dalamnya yang membuat wanita tuh semakin berharga. Nah, kalau menurut Monica sendiri, apa sih makna kontes kecantikan? Oke, mungkin ini spesifik di Miss Indonesia ya. Jadi value yang dipegang oleh Miss Indonesia itu ada namanya MISS. Oke, singkatan itu ya, Miss gitu ya? Yes, Oke. M itu manners, impressive, smart, dan social. Jadi sekarang ajang kontes kecantikan itu nggak hanya apa yang dilihat di luar, tapi apa yang ada di sini dan juga di sini. Oke. Gimana caranya kita bisa berdampak bagi orang lain, gimana kita bisa membantu orang lain, itu juga sangat diperhatikan di Miss Indonesia. Oke, aku panggilnya ini apa ya? Momon, Monica, atau apa biasanya kamu dipanggil? Monica aja boleh, atau mau lebih singkat lagi, Mon, Oke, silahkan. Mon. Oke. Mon, kalau berbicara tentang proses yang sudah kamu lalui, sebelumnya di karantina sampai dengan sekarang, menyangka nggak sih bahwa kamu akan jadi pemenangnya? Ketika saya dinobatkan menjadi Miss Indonesia, kalau dilihat di sosial media saya ya, itu muka saya sangat terkejut, sangat kaget, karena ketika menjalankan karantina, saya tidak ngeset target, oke, saya harus menang. Apa yang saya tanamkan di mindset saya ketika karantina, hanya sebatas saya akan memberikan yang terbaik versi diri saya. Itu nggak ada sama sekali kepikiran bakalan menang, tapi mungkin ya namanya proses, ketika kita berproses baik akan menghasilkan hasil atau produk yang baik juga. Oke, luar biasa. Artinya kamu nggak ada pressure, tapi just only do your best, Yes. dan hasilnya kamu serahkan pada Tuhan. Gitu Benar ya? sekali, Kak. Apa sih perbedaannya sebelum menang Miss Indonesia sampai sekarang kamu menjabat? Mungkin ada beberapa hal yang berbeda gitu, baik dari kesibukan, kemudian juga bagaimana teman-teman, keluarga memandang kamu? Mungkin untuk kesibukan sehari-hari ya, Kak. Jadi sebelum saya Miss Indonesia, saya itu kerja kantoran. Oh, oke. Berarti sudah lulus ya? Sudah lulus, saya lulus kuliah tahun lalu, 2024. Oke. Jurusannya? Saya teknik kimia. Oh, chemical engineering ya? Yes, benar. Oke. Nah, saya dari chemical engineering, saya kerja di industri finance. Tidak terlalu lama, kemudian saya jadi Miss Indonesia. Jadi kalau kerja kantoran itu 9 to 5, bisa dibilang tidak terlalu variatif sehari-harinya. Dan ketika jadi Miss Indonesia, kegiatan saya itu sangat variatif, setiap hari berbeda. Setiap hari ada tantangan yang baru dan menurut saya itu sangat menarik. Jadi tiap hari saya bangun tidur, ada semangat baru. Oke. Itu yang berbeda kalau dalam segi keseharian saya. Tapi kalau gimana cara teman-teman atau keluarga memandang, bisa dibilang kurang lebih sama. Karena keluarga mau saya bentukannya gimana pun, tetaplah Monica yang selalu mereka cintai. Oke, and they still support you ya, Yes. apapun yang terjadi, dan bahkan Monica ketika menjadi Miss Indonesia sekarang gitu ya. Benar sekali. Oke, kemarin itu bersaing dengan 37 perempuan cantik lainnya seluruh Indonesia, betul? Ada 38 provinsi ya sekarang ya? Yes, betul. Oke, berarti pemekaran untuk Papua itu, untuk Papua Pegunungan, kemudian juga Papua Selatan itu sudah ada di Miss Indonesia ya? Sudah ada. Oke, apa yang bisa kamu ambil dari karantina, selama karantina itu bertemu dengan seluruh teman-teman dari seluruh Indonesia? Ketika karantina, kita itu dikumpulkan selama 2 minggu dan fokus hanya dalam karantina. Kita tidak menyentuh dunia luar. Jadi komunikasi itu hanya terjalin bersama finalis-finalis lainnya. Dan mereka itu semua sangat cantik dari luar dan dalam, dan mereka itu sangat unik. Karena Indonesia itu sangat kaya akan budaya, dan tiap perwakilan itu mereka itu benar-benar merefleksikan provinsi mereka. Dari cara mereka berbicara, dari cara mereka bergerak itu sangat berbeda tiap provinsi, dan menurut saya sebuah blessing untuk saya bisa belajar
tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui 37 finalis lainnya. Oke, kalau nggak salah juga ada challenge gitu ya untuk represent mereka masing-masing punya provinsi dengan photoshoot sesuai dengan tema yang sudah mereka bawa gitu ya? Benar sekali, Kak. Oke. Nah, dari 38 provinsi, kemudian kamu ikut karantina, isu apa sih yang akan kamu bawa? Mungkin sebelumnya kamu tuh concern-nya di bidang apa? Kalau kita lihat kan yang namanya kontes kecantikan tuh bagaimana tidak hanya cantik, kamu juga menginspirasi. Apa yang Benar. sebetulnya yang bisa dibilang ngeganjel gitu di hati kamu dan ingin kamu suarakan ketika kamu sudah punya gelar ini? Oke, sebetulnya nggak cuma satu hal yang saya resahkan dan ini bisa dibilang sudah dari waktu yang cukup lama agak mengganjal di hati. Yang pertama itu adalah isu pendidikan di Indonesia. Karena saya sering melihat secara langsung gimana kalau kita agak sedikit ke pinggir aja, kita keluar sedikit dari Jakarta, kita keluar sedikit dari perkotaan, itu ada ketimpangan kualitas pendidikan. Dan menurut saya itu tidak adil, karena semua orang layak akan pendidikan. Yang kedua adalah pemberdayaan wanita, karena saya sendiri adalah wanita dan woman supports woman, tapi sayangnya di Indonesia masih belum semuanya seperti itu. Dan yang ketiga, seperti background saya, latar belakang saya dari teknik kimia, environment sustainability atau keberlanjutan lingkungan itu adalah salah satu yang meresahkan diri saya. Makanya kalau bisa dilihat dari dulu saya itu udah hampir nggak memakai botol plastik. Oke, jadi dari hal kecil ya kita nggak pakai botol plastik, tapi kalau misalnya kita lakukan bersama-sama pasti akan berdampak luar biasa bagi lingkungan gitu. Benar sekali. Oke, terus tadi berbicara tentang bagaimana kesenjangan sosial dan kesenjangan pendidikan mungkin ya. Benar. Apa sih pentingnya pendidikan, Monica, menurut kamu untuk masa depan hidup seseorang yang tentunya akan berimplikasi tentang bagaimana negara ini ke depannya gitu. Apalagi Indonesia kan nanti 2045 akan jadi Indonesia emas gitu ya. Amin. Menurut saya sendiri pendidikan adalah dasar dari segala jawaban atas permasalahan apapun. Karena dengan pendidikan apapun itu bisa kita selesaikan, tapi tanpa pendidikan semua itu akan menjadi masalah. Ketika kita mengedukasi diri kita tentang apapun, misalnya matematika, kita mengedukasi diri kita tentang matematika, kita itu nggak cuma bisa matematika, kita yang diasah itu adalah problem solving skills kita. Gimana cara kita berpikir secara kritis, gimana cara kita menganalisis situasi, itu semua dipelajarin ketika kita belajar matematika sebetulnya. Makanya untuk ngelihat anak-anak di pinggiran kota tambah kurang atau kali bagi yang bisa dibilang cukup sederhana yang seharusnya bisa dilakukan ketika mereka udah duduk di bangku SMP, ada yang masih belum bisa, Kak. Dan menurut saya itu nggak adil. Karena mereka itu bukannya nggak mau belajar, tapi tidak mendapatkan pelajarannya saja. Oke, jadi ya kesempatan untuk punya pendidikan tuh harusnya sama ya, semua anak Indonesia harusnya punya kesempatan pendidikannya yang nanti akan mengantar mereka pada situasi yang lebih baik gitu ya. Benar. Baik dari mengentaskan kemiskinan juga awalnya kan pasti dari pendidikan juga gitu. Benar ya. sekali. Oke. Ada hal-hal yang mungkin seorang Monica Kezia Sembiring sebagai Miss Indonesia tadi sudah disebutkan tentang women empowerment, kemudian juga lingkungan, masalah pendidikan anak gitu. Aku tanya ya, Monica Kezia Sembiring, Momon ini usianya berarti saat ini? Saat ini 22 tahun. Oke, 22 tahun. Di usia kamu yang masih sangat muda, bagaimana kamu bisa menurunkan ego kamu atau menjaga stabilitas mental kamu ketika kamu sudah punya gelar ini gitu? Karena kan kita nggak bisa pungkiri ketika berada pada situasi yang baru, ada pada sebuah gelar yang baru, pasti ada masa transisi. Nah, gimana cara kamu mengisi transisi itu, masa adaptasi itu? Oke, kalau untuk masa adaptasi saya itu bisa dibilang cukup lama ya, Kak. Tiap orang itu berbeda-beda, tapi kebetulan saya mungkin 2 minggu sampai 1 bulan untuk beradaptasi ke gelar baru ini, ke kehidupan baru ini. Secara mental gimana cara saya mempersiapkan diri saya, itu banyak dukungannya itu dari orang tua. Ngobrol sama orang tua itu sangat penting karena saya merasa diri saya sangat terbuka wawasannya ketika ngobrol sama papa, sama mama, karena ya mereka udah tinggi jam terbangnya di dunia ya. Mereka juga udah melalui banyak hal, banyak masalah di dunia. Artinya kamu juga menerima banyak sharing ya, masukan dari surrounding ya, dari teman-teman sekitar kamu ya. Dan saya juga orang yang sangat
terbuka dengan opini, dengan constructive criticism dari orang-orang. Jadi kalau untuk mental ya emang harus dan masih diasah untuk bisa lebih beradaptasi di lingkungan ini, tapi ya yang paling pertama itu adalah dukungan dari orang tua, masukan-masukan dari mereka itu sangat membantu. Oke, tepuk tangan dong untuk Monica, luar biasa. Ini sesuai dengan tagline atau slogannya Miss Indonesia ya, All Eyes on You, semua mata tertuju padamu. Bukan cuma cantik, this is our first time to see you in a person ya. Yes. Dan kamu punya banyak hal yang bisa di-share, dan tentunya kita setelah ini bakal tanya-tanya tentang apa kegiatan yang dipersiapkan untuk nanti ke ajang internasional Miss World ya. Tetap di Guest Star karena setiap tamu adalah bintang. Di Zat, kita itu hidup di era digitalisasi. Dari coding sampai membuat viral sebuah video secara global, itu udah kita lakukan sebetulnya. Dan sangat bisa kita lakukan lagi. Kita generasi Z itu udah nggak ada lagi batas apa yang bisa kita lakukan. Karya kita itu sebetulnya udah nggak ada batas lagi. Tapi yang aku pengen tekanin untuk generation Z atau Gen Z di luar sana, jangan lupa untuk berkolaborasi. Pemirsa, Anda kembali di Guest Star karena setiap tamu adalah bintang, bareng saya Camara Haenda. Dan tadi kita sudah berbincang, masih ada Miss Indonesia dan juga Miss World Indonesia ya. Ada Monica Kezia Sembiring. Mon, kita udah ngobrol tentang bagaimana kehidupan kamu sebelum dan juga saat ini menjabat sebagai Miss Indonesia yang nantinya akan represent Indonesia to international stage Miss World, betul ya? Betul sekali. Berbicara tentang sosok yang menginspirasi. Dari setiap journey atau perjalanan, pasti ada orang yang menjadi inspirasi kamu, orang yang support kamu, atau orang yang bikin kita tuh jadi semangat gitu kalau inget dia gitu. Mau itu keluarga, temen, musisi, atau ya public figure. Siapa sosok yang menginspirasi untuk kamu? Mungkin ini jawaban yang cukup klise, yang cukup sering dilontarkan, tapi dari dulu sampai selama-lamanya, inspirasi saya adalah orang tua saya, papa mama saya. Papa mama, segimana support sih mereka sama kamu sampai ada di titik ini? Dari dulu mereka itu bukan cuman yang asal kayak ya terserah kamu mau apa aja, papa mama support, tapi mereka lebih mengarahkan. Betul, mereka memberikan saya kebebasan untuk mengeksplor dunia ini, tapi mereka selalu memastikan kalau anaknya ini tuh masih di arah yang benar. Jadi kalau sudah mulai menyimpang sedikit, dibalikin lagi ke arah yang benar. On the right path gitu ya? Yes, benar-benar. Jadi memang orang tua itu betul-betul sangat menginspirasi dan juga support kamu gitu ya? Benar sekali. Ada perbedaan nggak sih kegiatan kamu? Tadi kita mungkin udah bahas, tapi lebih spesifiknya bagaimana pergaulan kamu dengan teman-teman mungkin agak terbatasi karena kesibukan di Jakarta dan berbagai kesibukan yang harus kamu lakukan selama menjabat saat ini. Pergaulan sama teman-teman ya. Karena kan ini usianya baru 22 tahun, dimana lagi seneng-senengnya nongkrong ya nggak sih? Lagi seneng-senengnya buat explore bareng teman-teman, sedangkan kamu punya tanggung jawab yang luar biasa, karena tentunya kamu menjadi duta negara gitu, untuk nantinya menuju ke Miss World. Seperti yang Kakak bilang benar, saya masih cukup muda umurnya, dan begitu juga teman-teman saya. Jadi kalau di umur 22 tahun itu kita masih harusnya umur yang merintis karir. Jadi walaupun benar saya sibuk, teman-teman saya juga sibuk. Jadi kalau dibilang nongkrong ya hampir nggak sempat. Apalagi kalau mereka itu yang benar-benar ambisius, ada yang kerja sambil mungkin persiapan scholarship untuk ke luar negeri, itu jadi sama-sama sibuk. Jadi kalau nongkrong emang saya sendiri tuh kurang sering nongkrong ya, Kak. Kurang nongkrong ya? Iya, ini betul-betul anak-anak kalem dan baik-baik begitu ya, Mon ya. Atau hobi yang kamu lakukan sebelumnya apa, atau mungkin sekarang masih ditekuni? Ini olahraga atau apa? Hobi saya dari dulu masih kecil itu adalah membaca sampai sekarang. Luar biasa. Dan sebenarnya ada ceritanya juga sih, Kak, kenapa saya suka membaca. Jadi dulu pas saya masih duduk di bangku SD, saya itu sering dijemput sangat telat oleh ibu saya. Jadi saya mungkin pulang sekitar jam 3, bisa dijemput jam 5. Bukan karena saya dilupakan orang tua saya, tapi kadang namanya juga ibu-ibu sukanya ngegosip dulu, ngobrol dulu, baru anaknya belum dijemput. Nah, jadi karena saya lama sekali dijemput, teman-teman yang lain sudah pada pulang, nggak tahu mau main sama siapa. Jadi saya biasanya nunggunya Kamu habiskan waktu itu untuk
Di perpustakaan. Untuk membaca? Iya, awalnya itu bukan karena, oke, saya suka baca, saya baca. Nggak kayak gitu, Kak. Itu cuman karena mau ngapain lagi di perpustakaan, ambil buku, dibaca. Lama-lama jadi kebiasaan, dan sekarang malah jatuh jadi cinta. Hobi gitu ya? Bener, jadi hobi baca biasa. buku. Karena saya lihat Monica ini kata demi katanya sangat tertata, dan mungkin itu juga dipengaruhi bagaimana kamu punya hobi membaca gitu ya. Dari membaca itu kan kita bisa, orang tuh bisa punya public speaking yang bagus tentunya karena dia punya kosakata yang banyak, punya pengetahuan yang banyak dari membaca. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang rekomendasi buku nih, kira-kira ada nggak sih buku yang kayaknya semua orang, semua kalangan bisa nih baca buku ini gitu? Kamu ada nggak rekomendasi? Siapa tahu aku nanti bisa baca. Oke, rekomendasi pertama, tapi mohon maaf untuk nama authornya mungkin bisa di cross check sesuai judulnya ya. Kalau untuk novel, untuk seru-seruan, favorit sejauh ini tuh A Little Life. Itu ya, penulisnya itu seorang Japanese author, agak tebal bukunya, dan mungkin bagian awal bukunya itu agak sedikit lamban, tapi percayalah itu sangat menyentuh hati. Saya nangis setelah baca buku itu. Dan tapi ceritanya tentang apa sih? Wah. Atau enggak hikmahnya yang bisa kita petik gitu? Kalau dari saya sendiri adalah jangan menyia-nyiakan orang yang mencintai atau menyayangi Anda. Dalam sekali ya. Karena orang itu nggak akan datang 2 kali. Benar sekali. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada bersama dengan orang yang betul-betul kita cintai gitu ya. Benar. Tapi untuk buku ini, tiap orang bisa memetik makna yang berbeda-beda. Kebetulan saya yang tadi. Mungkin kalau kakak yang baca, beda lagi makna yang bisa dipetik. Kita pasti punya different point of view. Benar sekali. Ngomong-ngomong tentang hobi sudah, terus keluarga juga sudah, sosok menginspirasi. Mungkin yang ingin saya perdalam lagi adalah bagaimana kamu memandang Miss Indonesia ini untuk bisa menambah jaringan, menambah teman gitu ya. Apa sih yang paling kamu kangen selama masa karantina bersama dengan ke-37 peserta lainnya? Yang paling dikangenin ketika 2 minggu di karantina. Wah, itu 2 minggu mungkin waktu yang singkat, tapi saya yakin pasti berkesan karena once in a lifetime, pasti sekali seumur hidup gitu kan kamu punya kesempatan untuk ikutan Miss Indonesia. Kalau disuruh pilih satu aja momen yang dikangenin itu cukup susah ya, Kak. Karena seperti kakak bilang, ini once in a lifetime, dan isinya 2 minggu itu padat tapi seru. Banyak aktivitas yang dilakukan yang nggak bisa saya dapatkan kalau nggak di Miss Indonesia. Tapi mungkin yang paling dikangenin itu ketemu sama mereka, bener-bener 38 orang, itu udah hampir nggak mungkin kejadian lagi. Bercanda sama mereka, seru-seruan sama mereka. Dan juga di situ ada panitia Miss Indonesianya juga, ada chaperonnya juga. Mereka juga nggak kalah asik, Kak. Jadi untuk bareng-bareng ngumpul, bareng-bareng nangis, itu sangat saya kangenin sih. Jadi artinya kebersamaan yang mungkin kamu nggak akan pernah bisa temukan lagi gitu ya. Atau mungkin nanti setelah ini bisa reuni bareng gitu ya. Wah, amin. Sambil rame-rame dukung kamu untuk menuju ke Miss World gitu. Nah, sejauh ini persiapan yang dilakukan, apakah kamu sudah tahu tanggalnya atau sekarang masih rahasia nih tanggalnya? Wah, sangat rahasia, saya juga nggak tahu kapan. Jadi untuk international stage-nya kamu belum tahu, tapi tentunya persiapan pasti dilakuin baik dari apa aja tuh? Public speaking, modeling, catwalk, atau apa? Benar. Jadi itu ada banyak kelas yang saya ikutin, dan ini kelasnya di support oleh Star Media Nusantara dan juga Star Harvest Academy. Jadi seperti yang dibilang, ada catwalk, public speaking, ada makeup class, itu juga diperhatikan. Ada stage act, banyak sekali kelas-kelasnya. Tapi untuk ke Miss World, kelas-kelas aja itu tidak cukup. Saya juga harus berolahraga, karena kita tetap harus fit, kita harus badannya sehat, dan supaya tidak gampang sakit. Kemudian juga perawatan kulit, perawatan badan, dan yang paling penting itu selalu menambah wawasan. Tapi saya penasaran deh dengan sosok-sosok yang menjadi pemenang kontes kecantikan. Artinya ketika menjabat itu betul-betul semua aspek dalam kehidupan itu dibuat untuk seimbang ya. Tidak hanya diisi otaknya aja, nggak hanya dipercantik aja, tapi betul-betul bagaimana mannernya juga diperhatikan gitu ya. Jadi semua aspek kehidupan kamu betul-betul kamu tata sedemikian rupa ya. Tapi seharusnya nggak cuman seorang yang berada di beauty pageant yang harus kayak gitu. Sebetulnya semua orang harus seperti itu. That's why kamu menjadi inspirasi dan menjadi contoh harusnya untuk teman-teman yang lain ya. Monica, ini berbicara tentang
Gen Z ya, kamu kan maksudnya ke Gen Z ya. Yes. Artinya harapan orang-orang banyak adalah kamu menjadi representasi dari kita semua gitu ya, menjadi anak mudanya yang idealnya adalah yang seperti Monica begitu. Ada rasa pressure nggak sih atau seperti merasa penuh tanggung jawab gitu ketika menjadi Miss Indonesia? Mungkin kalau dikatakan pressure karena menjadi sosok yang dipandang, tidak bisa dipungkiri mungkin ada sedikit. Karena pasti ada takut-takutnya nggak sih? Aduh, pasti pikir 2 kali nggak kalau misalnya mau posting atau mau komen gitu? Bisa ya, sejujurnya iya. Tapi emang ada baiknya, walaupun ya siapapun di luar sana kalau mau posting, mau komen itu emang ada baiknya. Kita mikir 2 kali dulu sih Kak, karena apa yang kita post itu ada jejak digital. Jadi semua orang, siapapun di luar sana, please double check dulu sebelum ngeposting apapun. Tapi kalau dibilang pressure, nggak terlalu sih, karena dilakuin dengan hati dan ini tulus yang saya lakukan. Jadi nggak terlalu terbebanin. Dan mungkin hal yang sama yang kamu lakukan ketika masa karantina, kamu nggak ada pressure, just do your best dan hasilnya serahkan kepada yang maha kuasa. Iya, gitu benar sekali. Permasalahan Gen Z sekarang nih, Monica, tentang membandingkan diri sendiri dengan orang lain atau rasa insecure. Yang ini pasti dialami oleh anak-anak seumuran kita gitu ya. Benar. Apa pesan kamu untuk seluruh Gen Z di Indonesia? Karena mau nggak mau kita pasti menjadi generasi penerus bangsa. Yes. Menanggapi tadi, kita emang benar Kak, sering compare diri kita sama orang lain. Tapi itu hal yang bisa dibilang natural, itu hal yang biasa. Karena kita punya mata untuk melihat semua orang dan mau nggak mau tanpa kita sadari, kita akan membandingkan diri kita. Tapi apa yang penting itu aksi atau reaksi kita setelah kita membandingkan diri kita sama orang lain. Apakah kita akan merasa down karena kita melihat orang yang lebih cantik atau lebih ganteng dari kita, atau kita malah termotivasi gitu ya? Benar, termotivasi. Oh, saya artinya perlu skincare nih karena saya mau kulitnya seperti dia. Jadi kita punya pilihan, mau kita itu down atau kita malah termotivasi. Jadi ya cara kita bereaksi terhadap suatu situasi ya. Dan untuk Gen Z di luar sana, mungkin pesan yang mau saya sampaikan agak sedikit menyinggung dari jawaban saya ketika Grand Final Miss Indonesia kemarin. Kalau nggak salah tentang bagaimana kamu bisa meningkatkan value, terus juga tentang branding kamu ya. Bagaimana tuh? Silakan. Jadi ketika Grand Final itu di top 17 kalau nggak salah, saya bilang kalau top 17. Yes. Kita generasi Z, kita itu hidup di era digitalisasi. Dari coding sampai membuat viral sebuah video secara global, itu udah kita lakukan sebetulnya. Dan sangat bisa kita lakukan lagi. Kita generasi Z itu udah nggak ada lagi batas apa yang bisa kita lakukan. Karya kita itu sebetulnya udah nggak ada batas lagi. Tapi yang aku pengen tekanin untuk generation Z atau Gen Z di luar sana, jangan lupa untuk berkolaborasi. Kadang kita sering kalah dengan ego kita mau sendiri-sendiri aja, mau sukses sendiri, mau jalan sendiri. Tapi ingat, kita sebagai manusia, kita itu lebih kuat ketika kita itu bersama manusia-manusia lain, karena kita bisa saling support satu sama lain. Jadi silahkanlah berkolaborasi untuk menciptakan karya yang luar biasa untuk Indonesia, dan ketika kalian berkarya, berikanlah 200% diri kalian. 200% diri kita ya, jadi all out gitu ya. Benar sekali. Luar biasa. Dan kalau nggak salah aku juga lihat Q&A top 5 kamu mengenai bagaimana kamu menyampaikan inner beauty yang ada dalam diri seseorang gitu ya, atau gimana? Ketika top 5, jawaban saya itu saya menggunakan prinsip MISS dari Miss Indonesia. Pertanyaan top 5 itu kalau saya tidak salah ingat, itu tentang gimana kita menjadi seorang role model. Seorang role model itu tidak harus sempurna, tapi dia harus selalu memberikan terbaik versi dia. Dan menanamkan prinsip manner, impressive, smart, dan social, bukan ketika kita bekerja saja, tapi di kehidupan sehari-hari kita, menjadikan MISS sebagai akar dari hati kita, itu yang akan membuat kita menjadi role model yang bagus dan bervalue.
Oke, luar biasa. Monica, ini mungkin nggak cukup ya 2 segmen untuk ngobrol sama kamu, sangat menginspirasi dan tentunya kita harap Monica nggak bosen dan juga nggak takut-takut lagi buat datang ke sini karena kita sangat betul-betul melihat Monica ini sebagai sosok yang menginspirasi dan juga luar biasa. Terima Jangan kasih, kapok-kapok datang ke sini Oh, dan kita enggak. harapkan tentunya pemirsa kita berdoa bahwa Monica nanti bisa diberikan perjalanan yang lancar menuju ke international Amin, stage amin, represent amin. Indonesia di Miss World ya Terima selanjutnya. kasih. Terima kasih Monica atas informasi dan juga chit-chat kita pada hari ini. Semoga sehat selalu dan mungkin terakhir apa yang ingin kamu sampaikan untuk keluarga dan juga teman-teman serta seluruh penggemar kamu dimanapun berada untuk perjalanan kamu, journey kamu selama masa jabatan di Miss Indonesia yang dimulai dari beberapa bulan kemarin, silakan. Teruntuk keluarga yang saya cintai, teman-teman yang saya cintai, dan juga tentunya pageant lovers di luar sana, terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Dan di sini Monica juga ingin meminta tolong dan meminta dukungan lagi untuk menuju Miss World yang ke-72 karena dukungan kalian sangatlah saya perlukan untuk membanggakan Indonesia. Mudah-mudahan first crown ya Wow. untuk Indonesia. Amin ya. Amin Oke, sekali. baik. Terima kasih Terima Monica. kasih, terima kasih. Dan pemirsa itu dia tadi perbincangan bersama dengan Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring. Tapi jangan lupa untuk tetap terus saksikan Gestar dengan bintang tamu lainnya. Saya Camar Henda pamit, Gestar karena setiap tamu adalah bintang.